teman-teman dari Iluni 96 ini sangat kreatif dan banyak kreatif dan banyak usahanya. Contohnya Tubun's Cake, terus kerudung yang saya pakai ini juga dari hasil kreasi dari salah satu teman kami, Resa. Baik, sudah jam 15.59, 1 menit lagi menuju pukul 16. Kami mohon Prof. Budi Wiweko sebagai Ketua Angkatan dari Iluni 96 untuk menyampaikan dua patah kata. Silakan Prof. Iko. Baik, terima kasih moderator Dr. Andi Ade Wijaya. Yang saya hormati sahabat-sahabat keluarga besar Salemba 96 atau Karsa 96, pembicara Dr. Angga, inisiator Pak Kadep, Dr. Triyuda Erlangga, Angga juga, Rangga dan Angga ini acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu awal pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah Karsa 96 telah memulai langkah pertamanya hari 30 2020. Insya Allah Iluni FKUI 96 atau yang kita kenal dengan Karsa 96, keluarga besar Salemba 1996 atau keluarga besar Salemba 96 memulai langkah awalnya untuk menyiapkan rangkaian peringatan Dies Natalis FKUI pada tahun 2021 yang akan datang. Apresiasi tentu kami sampaikan kepada teman-teman seluruhnya keluarga besar Salemba 96 yang luar biasa, selalu bersemangat, selalu penuh ide, selalu inovatif, dan juga khusus pada inisiator Pak Kadep, Dr. Triyuda Erlangga yang telah memulai menginisiasi acara yang saya pikir sangat luar biasa ini. Kalau kita melihat situasi kita saat ini, hari ini di dunia sudah 25 juta ya penderita penyakit COVID-19 dengan jumlah kematian sekitar 700 sampai 800 ribu orang. Di Indonesia sendiri BNPB di situsnya sudah mencapai 170 ribu ya, melampaui 170 ribu dengan kematian sekitar 7.000 orang. Tentu ini menjadi beban atau masalah utama bagi kita, ya bukan kita saja, tentu bangsa-bangsa lain di dunia pun seperti itu. Dan salah satu yang menjadi concern kita adalah angka kematian nakes yang cukup tinggi, sudah 90 sejawat-sejawat kita yang telah mendahului kita yang terkena penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu penting sekali kalau judulnya tadi masker yang tepat untuk dokter gitu ya. Masker yang tepat untuk dokter, nanti Dr. Angga akan menyampaikan jenis-jenis masker yang ada, mulai dari yang sederhana saya kira ada masker kain, ada triple, ada N95, N95 pun bermacam-macam serinya, ukuran pori-porinya, di mana masker ini cocok dipakai, manfaatnya untuk apa, bagaimana menggunakannya, dan tentu yang tidak kalah penting, apakah masker ini bisa reusable? Berapa lama masker ini bisa digunakan? Berapa kali bisa digunakan? Khususnya bagi kita dokter yang melakukan praktek, yang berhadapan dengan pasien yang tentu kita tidak tahu apakah pasien kita itu OTG, apakah pasien kita itu negatif atau positif COVID-19. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa untuk seluruh teman-teman keluarga besar Salemba 96, khususnya kepada pembicara Dr. Rangga, moderator Dr. Andi Ade Wijaya, dan Pak Kadep Dr. Triyuda Erlangga. Semoga acara ini sukses dan membawa manfaat bagi kita semuanya, dan utamanya tentu menurunkan angka kematian dan angka kesakitan akibat COVID-19. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa menunda waktu lagi, kita akan memulai acara kali ini. Dr. Rangga, boleh dimulai screen share?
Baik, saya perkenalkan dulu Dr. Rangga Rayendra Saleh, lahir di Jakarta tahun 1986. Dr. Rangga menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2010 dan lulus sebagai spesialis THT pada tahun 2016. Beliau juga cukup banyak menerima penghargaan dan publikasi serta penelitian, dan saat ini Dr. Rangga adalah anggota aktif dari gugus tugas penata laksanaan COVID di RSCM. Baik, tanpa menunda-nunda lagi, silakan Dr. Rangga. Baik, terima kasih Dr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Senior-senior semua, ini sebagian juga guru-guru saya. Mohon izin, sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk mungkin sebenarnya bukan memberikan materi, tapi lebih ke sharing mengenai masker. Masker yang kita aman untuk kita gunakan selama praktek. Berhubung juga tadi latar belakang saya di THT, jadi mungkin nanti juga akan ada banyak masukan dari dokter sekalian, dari dokter dan Prof mengenai masker apa yang biasa digunakan pada praktek sehari-harinya. Karena jujur juga saya sebenarnya masih belum tahu persis juga untuk setting klinik atau setting pekerjaan sehari-hari dokter sekalian seperti apa, sehingga nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama masker apa yang paling baik untuk kita gunakan selama praktek. Nah, sebagai pendahuluan dok, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah pandemi yang merupakan masalah di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kemudian WHO sudah mencanangkan penggunaan masker untuk penggunaan masker bagi semua orang. Nah, terutama kita sebagai tenaga medis. Kenapa? Karena kita kontak erat dengan pasien COVID-19 yang memang sudah terkonfirmasi atau pasien-pasien yang juga kita belum tahu bahwa terdapat infeksi dari virus COVID-19. Sehingga penting bagi tenaga medis untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan resiko yang kita hadapi. Jadi sesuai Prof. Budi Weko juga sudah menyampaikan bahwa banyak teman-teman sejawat kita yang menjadi korban infeksi COVID-19 ini, memang tidak semuanya, tapi juga sebagian karena penggunaan alat pelindung diri yang mungkin tidak memadai atau kurang tepat. Nah, tapi seiring dengan penggunaan alat pelindung diri yang semakin meningkat, tentunya juga akan muncul masalah baru, yaitu jumlah yang terbatas. Nanti kita juga akan bicarakan bagaimana cara mensiasati jumlah alat pelindung diri, dalam hal ini masker yang terbatas tadi. Nah, sebelum memulai, kita akan membahas dulu mengenai perbedaan masker dan respirator. Mungkin secara keseharian kita melihat masker dan respirator ini adalah hal yang sama, tapi sebenarnya masker dan respirator ini memiliki beberapa perbedaan. Masker dan respirator sama-sama merupakan penutup hidung dan mulut. Bedanya untuk masker ini sifatnya longgar atau loose fitting, biasanya fiksasinya ke telinga, namun bisa juga fiksasi ke kepala. Sedangkan kalau respirator itu dia ketat atau tight fitting, sehingga menutup hidung dan mulut secara kedap. Nah, masker itu memiliki one way protection, atau sebenarnya masker itu bertujuan untuk melindungi daerah sekitar dari si pemakai. Jadi sebenarnya bukan kita yang memakai masker yang terlindungi, tapi sebenarnya kita melindungi orang lain dari droplet yang kita hasilkan. Nah, walaupun demikian, masker juga memiliki sedikit efek proteksi, yaitu melindungi dari droplet, cipratan atau cairan, dan juga tentunya virus dan bakteri yang berada di dalam droplet tersebut. Nah, perbedaannya dengan respirator, respirator ini memberikan two-way protection. Jadi, selain kita melindungi orang-orang sekitar, juga respirator ini melindungi diri kita dari partikel atau materi airborne yang terdapat di udara sekitar. Nah, tentunya penggunaan respirator ini memiliki filter, dan
efek perlindungannya itu akan sesuai dengan filter yang kita gunakan. Nah, tipe respirator, kalau masker mungkin dokter semua sudah paham bahwa masker itu ada dua macam, jadi masker medis dan juga masker non medis. Kalau masker non medis itu adalah masker yang terbuat dari bahan kain, itu yang digunakan oleh orang awam, mungkin juga digunakan oleh pasien, sedangkan masker bedah atau masker medis atau surgical mask itu adalah masker yang kita gunakan untuk di lingkungan pelayanan kesehatan. Dia itu bersifat, dia terdiri dari 3 lapisan dan juga memiliki lapisan paling luar yang tahan terhadap cairan ataupun cipratan droplet. Nah, sedangkan respirator itu juga ada banyak sekali macamnya. Dia ada yang disposable dan ada yang reusable. Untuk yang disposable, seperti yang ada di gambar ini adalah contohnya masker yang disposable. Sedangkan respirator yang disposable. Sedangkan respirator yang reusable itu adalah yang berbahan karet atau polyester seperti yang ada di gambar di layar ini. Kemudian reusable tersebut juga masih dibagi lagi. Ada yang half face atau hanya menutupi setengah wajah, hanya menutupi mulut dan hidung, tapi juga ada yang menutupi seluruh wajah atau full face. Nah, respirator pasti akan bersandingan dengan filter. Nah, filter itu juga ada berbagai macam dan efisiensinya tergantung dari jenisnya. Standar respirator atau standar filter respirator itu ada berbagai macam organisasi. Jadi untuk Amerika misalnya menggunakan penamaan dengan N95 misalnya, itu menggunakan standar CDC. Sedangkan Eropa itu menggunakan kategori FFP. Nah, sebenarnya FFP dan N atau P itu sebenarnya memiliki kesetaraan. Jadi misalnya kita lihat di tabel ini FFP1 dan P1 itu sama. Jadi dia bisa memfilter partikel 0,3 mikron sebanyak 80%, FFP2 atau P2 itu 94%, N95 kita tahu itu bisa memfiltrasi 95% paling tidak. Dan jadi N95, kemudian N99 itu ada yang lebih tinggi lagi, itu setara dengan FFP3. Jadi dia bisa filtrasi 99%, dan yang paling tinggi adalah P3 atau N100. Nah, jadi kesetaraannya sebenarnya N99 itu sama dengan FFP3, ya, jadi sama-sama 99%. N95 itu sama dengan FFP2 atau P2 yang kira-kira 94-95%. Nah, sekarang yang banyak beredar juga adalah KN95. Nah, sebenarnya banyak kita yang sepertinya kurang percaya gitu ya sama KN95, dianggapnya lebih inferior. Tapi sebenarnya KN95 itu memiliki kualitas filter yang sama dengan N95. Hanya KN95 ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi infeksi di Cina. Nah, yang berbeda adalah pada masker KN95 biasanya fiksasi dari masker ini ke telinga, sedangkan kalau masker N95 itu dia fiksasi maskernya ke kepala. Nah, ini nanti akan mempengaruhi fitting dari fitting dari respirator ini. Jadi bukan masalah filternya sebenarnya, tapi perbedaannya ada di fittingnya. Nah, yang lain juga yang kita sering lihat di lapangan itu adalah penggunaan respirator N95 dengan valve. Nah, sebenarnya prinsip valve ini adalah untuk membuat kita penggunanya lebih nyaman karena ada aliran udara untuk keluar. Nah, sayangnya karena adanya valve ini, maka udara yang keluar dari pemakai yang mungkin mengandung partikel virus ataupun bakteri itu bisa keluar dan bisa menginfeksi orang sekitar. Oleh karena itu, pada kondisi pandemi seperti saat ini, CDC tidak menyarankan penggunaan respirator N95 yang menggunakan valve. Karena tadi karena tujuan dari kita menggunakan respirator atau masker salah satunya adalah untuk source control atau menghindari infeksi yang mungkin ada di dalam tubuh kita ke orang lain. Nah, dengan adanya valve ini sebenarnya tidak mencegah adanya keluarnya virus dari tubuh kita
bisa menginfeksi ke orang sekitar, sehingga penggunaan valve tidak disarankan. Nah, nanti kita akan lihat juga ada jenis-jenis respirator yang menggunakan valve, tapi bisa kita gunakan asal dengan modifikasi tertentu. Nah, tadi kita berbicara mengenai N95, tapi sebenarnya CDC mengatur tidak hanya N, tapi juga ada R, ada juga P. Jadi apa perbedaannya? Untuk respirator yang jenis N itu adalah yang tidak tahan terhadap minyak. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa respirator-respirator ini awalnya digunakan pada setting industri, bukan setting pelayanan kesehatan. Sehingga banyak, kalau hazard di industri itu banyak partikel-partikel yang mungkin mengandung minyak. Nah, pada N ini sebenarnya tidak resisten terhadap minyak, sedangkan R itu resistennya sedangkan ada juga satu lagi kelompok, yaitu kelompok respirator P, yang dia sangat kuat atau sangat resisten terhadap minyak. Nah, untuk situasi medis, di mana kita tidak banyak berkontak dengan hazard yang mengandung minyak, maka kita masih lebih cocok untuk menggunakan respirator yang N. Namun untuk kondisi atau situasi industri, itu misalnya seperti di pabrik atau seperti di pabrik gitu ya, terdapat hazard di mana partikel udara mengandung minyak, sehingga diperlukan respirator yang tipenya P atau yang oil proof. Nah, jadi tadi kita bicara bahwa respirator itu ada yang untuk medis, ada yang untuk industri sebenarnya. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau kita bicara surgical respirator atau respirator yang ditujukan untuk penggunaannya pada setting pelayanan kesehatan, maka surgical respirator ini memiliki kekhususan, yaitu sifatnya yang tahan air. Jadi dia bisa terkena misalnya cipratan darah atau cairan tubuh, maka lebih superior dibandingkan dengan respirator N95 yang biasa yang untuk industri. Kalau yang untuk industri seperti yang contoh di gambar ini adalah N95 respirator merek 3M model 8210. Ini yang juga banyak sekali beredar. Ini sebenarnya tidak approve untuk medis. Sebenarnya dia untuk industri. Jadi dia memiliki efisiensi 95%, tidak tahan untuk minyak, tapi dia tidak berbedanya dengan surgical respirator yang tipe 1860 adalah dia tahan air dengan tekanan 120 mm raksa. Jadi kalau misalnya ada cipratan darah atau cairan tubuh yang dengan tekanan seperti ini masih dengan tekanan 120, maka masker ini masih aman, masih bisa melindungi pemakainya. Sedangkan kalau untuk yang 1810 ini tidak punya efek tahan cipratan tadi, tahan air, sehingga kalau misalnya terkena cipratan darah, maka itu bisa beresiko ada partikel yang masuk dan bisa menginfeksi penggunanya. Ada lagi tipe surgical N95 respirator yang tipe 1870+. Nah, ini sebenarnya memiliki kelebihan, yaitu dia tahan air dengan tekanan yang lebih tinggi. Jadi misalnya untuk operasi cipratannya misalnya dari pembuluh darah yang tinggi, itu tingkat tekanannya tinggi, itu bisa terlindungi pemakainya. Nah, jadi ini N95 sama dengan FFP2. Jadi kita harus, sebenarnya yang paling bagus untuk kita gunakan sebagai tenaga medis di kondisi pandemi ini ya sebenarnya memang 1860 atau 1870+. Cuman memang kendalanya adalah di ketersediaan dari respirator ini dan juga harganya yang lebih mahal dibandingkan model yang 8210 ataupun model yang lain. Nah, kemungkinan kesalahan kita dalam menggunakan respirator yang paling sering adalah menyentuh bagian depan respirator. Jadi kadang-kadang kita merasa... Karena sepedanya masih dalam ya? Ya, jadi biasanya kita merasa kebiasaan gitu ya untuk memegang daerah wajah gitu. Atau pada saat kita melepas respirator, kita menyentuh bagian depannya, kemudian kita menyentuh wajah kita, itu bisa berisiko untuk terjadinya infeksi. Kemudian juga kita melakukan kegiatan yang berisiko pajanan, tapi tidak menggunakan respirator yang sesuai. Dan juga yang paling penting adalah, dan yang paling banyak kesalahan yang paling masih belum disadari adalah menggunakan respirator tanpa fitting yang baik. Oleh karena itu sebenarnya kita perlu apa yang disebut dengan fit test. Nah, mungkin Prof. Dokter sudah
pernah mendengar mengenai fit test atau seal test. Sebenarnya apa sih bedanya antara fit test dan seal test ini? Fit test bertujuan untuk memastikan bentuk dan ukuran masker cocok dengan wajah kita sebagai penggunanya. Fit test sendiri ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Kualitatif ini dia memanfaatkan indera pengencap si pemakainya dan juga penghidu, sementara kuantitatif itu menggunakan alat untuk menghitung jumlah partikel yang bocor ke dalam respirator pada saat kita gunakan. Sedangkan seal test itu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan apakah respirator sudah kita gunakan dengan benar. Itu ada 2 macam juga, yaitu uji tekanan positif dan uji tekanan negatif. Bedanya fit test dengan seal test adalah fit test hanya dilakukan satu kali pada saat kita menentukan kita mau pakai respirator yang jenis apa. Sedangkan seal test itu harus dilakukan setiap kali kita menggunakan respirator untuk memastikan bahwa kita sudah memakainya dengan benar. Nah, fit test sendiri sebenarnya disediakan oleh produsen yang menyediakan respirator. Contohnya dalam hal ini ada 3M. Ini videonya mengenai pelaksanaan fit test ya yang dilakukan oleh 3M menggunakan alat yang mereka sediakan. Jadi prinsipnya adalah kita akan menggunakan Kan mau dibikin London itu. namanya diadaptasikan dulu bahwa ada rasa seperti ini. Jadi dia menggunakan rasa manis dan juga ada rasa-rasa yang diberikan menggunakan uap yang disemprotkan oleh pemeriksa. Nah, ini secara kualitatif kita menggunakan masker yang akan kita gunakan, kemudian nanti akan dilakukan penyemprotan solution yang memiliki rasa. Kemudian nanti akan ditanyakan apakah kita bisa merasakan atau tidak. Kalau misalnya kita masih bisa merasakan, artinya fit test-nya gagal, sehingga kita harus memodifikasi dulu apakah mengganti jenis respirator, atau bisa juga memodifikasi dengan melakukan taping pada area sekitar respirator sehingga tidak terjadi kebocoran di sekitarnya. Nah, ini sebenarnya tersedia di 3M, Dok. Cuman kalau misalnya sulit ya untuk mendapatkan ini, kita sebenarnya di Departemen FKWSCM kami mendevelop suatu pemeriksaan fit test sederhana gitu ya, Dok, menggunakan sakarin. Menggunakan sakarin yang dimasukkan ke dalam nebulizer sehingga terbentuk uap. Kemudian ini plastik biasa dan ini digambar yang kanan bawah ini. Kemudian ini uapnya akan dikeluarkan dari nebulizer ini dalam kondisi kita menggunakan respirator. Nah, kemudian akan dicek apakah kita merasakan manis atau tidak. Jadi sebenarnya ini modifikasi sederhana dari pemeriksaan ini. Karena mungkin saya sendiri juga belum pernah melihat yang asli dari 3M-nya, Dok, gitu ya, karena sebelum pemeriksaan. Jadi untuk memastikan respirator yang kita gunakan ini cocok untuk bentuk wajah kita. Oke. Nah, jadi fit test dan seal test ini bukan merupakan suatu suatu alternatif. Jadi bukan kalau saya udah fit test berarti nggak perlu seal test, dan juga kebalikannya kalau saya sudah seal test tidak perlu fit test. Keduanya harus dilakukan. Tadi ada timingnya karena pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes pun juga seal test ini yang terakhir saya baca masih kurang tepat. Jadi mungkin ini yang bisa juga bingungan bagi yang membacanya. Nah, fit test dan seal test ini tidak perlu dilakukan pada beberapa penggunaan. Contohnya pada penggunaan surgical mask. Kenapa? Karena kita tahu tadi surgical mask itu adalah sifatnya dia longgar. Jadi memang tidak perlu fitting. Ini tidak perlu fit test. Dan juga cloth mask atau masker kain juga tidak memerlukan fit test. Karena juga tidak, prinsipnya adalah masker yang tidak membutuhkan fit, tidak membutuhkan kedap, itu tidak perlu dilakukan fit test. Dan ini juga adalah contoh yang tidak memerlukan fit test, yaitu PAPR. PAPR ini adalah justru yang paling bagus sebenarnya kita gunakan karena dia memiliki tekanan positif yang bisa mencegah virus yang ada di airborne atau virus yang ada di aerosol di sekitar kita bisa masuk. Nah, karena PAPR ini tidak membutuhkan fitting karena semua kepala kita ada di dalam sini juga, jadi tidak juga fit test ataupun test. Sedangkan untuk penggunaan respirator yang membutuhkan ketatnya
antara respirator dengan kulit wajah kita, itu diperlukan fit test dan juga seal test seperti pada yang disposable ini atau pada half mask ataupun full mask. Nah, kalau dokter lihat di sini half mask dan full mask ini sedikit berbeda ya, karena dia sifatnya reusable, ya bisa digunakan berulang, dan sebenarnya mereka tergabung dalam respirator elastomeric. Ini adalah satu kelompok tersendiri. Apa sih sebenarnya elastomeric respirator? Jadi dia respirator yang terbuat dari bahan material karet sintetik atau alami, bisa half face, bisa menutupi setengah wajah, ataupun full face, menutupi hidung, mulut, dan juga mata. Dia sifatnya reusable dan juga bisa dikombinasikan dengan berbagai macam filter. Filternya yang bisa digunakan ini setara atau bahkan lebih tinggi daripada N95. Jadi ada filter yang bisa menyaring partikel sampai 99%, yaitu P100. Nah, ini adalah contoh-contoh masker respirator elastomeric half piece ya. Ini semua dari 3M, ada yang seri 7500, 6500, 6000. Ini sebenarnya perbedaannya hanya di material yang membentuk si elastomeric respirator ini. Nah, jadi yang untuk tipe 7500 ini terbuat dari soft silicone sehingga lebih mudah atau lebih nyaman bagi penggunanya, sedangkan yang ini yang tipe 6000 ini dia agak lebih keras, apa juga dengan 6500. Tapi pada dasarnya adalah ini menutupi hidung dan juga mulut si pengguna. Sedangkan full face piece itu dia selain menutupi hidung dan mulut juga menutupi mata, sehingga tidak memerlukan lagi si penggunanya untuk memakai goggles ataupun face shield. Jadi ini lebih nyaman mungkin untuk dokter atau prof yang menggunakan kacamata pada saat bekerja. Sedangkan kalau yang half face mungkin agak sulit karena setelah kacamata harus pakai goggles lagi atau face shield lagi. Nah, tadi adalah tipe elastomeric respiratornya. Nah, bagaimana dengan filternya? Filternya juga bermacam-macam, dok. Ada 3, ya. Ada yang bisa menyaring partikel, gitu ya, partikel aerosol. Ada yang bisa memfilter gas atau uap atau gas vapor cartridges. Ada juga yang kombinasi, dia bisa memfilter aerosol dan juga gas dan uap. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan ke saya, dia belinya yang tadi ya misalnya half face, kemudian filter yang digunakan adalah filter yang ini, yang tipe 6001, 6002, 6003, dan ini. Nah, ini adalah filter untuk jenis material yang tersaring, yaitu gas dan uap, sehingga tidak cocok untuk penggunaan kita di layanan kesehatan, di mana kita berhadapan dengan virus yang mungkin terdapat di aerosol, gitu. Jadi kita memerlukan jenis filter yang bisa memfilter aerosol, yaitu yang tipe 2000, 2200, atau 7093. Nah, ini memiliki efektivitas filter seperti P100, ya. Jadi dia bisa memfilter tadi 99%. Nah, apa sih bedanya antara yang 2000 sama yang 7093? Nah, ini yang 7093 ini sebenarnya memiliki 7093 dan 2000 ini sebenarnya memiliki kualitas filter yang sama. Tapi bedanya di 7093 itu dia filternya terdapat di dalam kotak. Nah, bedanya apa? Sehingga kalau di dalam kotak ini dia lebih aman, dalam artian kita bisa mencuci, bisa membersihkan baik dengan air ataupun dengan larutan pembersih seperti alkohol. Hanya saja tidak bisa direndam, tapi bisa dilap dengan cairan disinfektan. Sedangkan yang 2000 series ini, yang tipenya seperti pancake ini, dia tidak bisa dibersihkan karena kalau kita kena kontak dia dengan air ataupun dengan alkohol misalnya, atau larutan pencuci lainnya atau disinfektan lainnya, maka filternya akan rusak. Nah, jadi yang bagus sebenarnya adalah yang filternya terdapat di dalam kotak seperti ini, atau yang kombinasi seperti ini, yang tipe 60921, 60922, dan seterusnya. Tapi yang jangan digunakan adalah yang untuk gas, karena kita berhadapan dengan aerosol, bukan gas. Jadi gas ini banyak digunakan pada industri.
Cara menggunakannya sebenarnya juga hampir sama dengan respirator yang lain. Prinsipnya adalah dia fiksasi ke daerah kepala dan juga ke belakang leher. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita harus ketat gitu ya, jangan sampai apa namanya ada kebocoran, tapi juga jangan terlalu kencang karena bisa menyebabkan sakit kepala karena ada tension di daerah leher dan kepala ini. Nah, jadi kita tahunya seberapa kencang sih kita, apakah sudah cukup atau belum, itu tadi dengan seal test. Seal test dengan tekanan, dengan uji tekanan positif dan juga uji tekanan negatif. Dengan demikian, kita bisa tahu bahwa, oh ini kita masih kurang kencang atau misalnya ini sudah cukup. Nah, jadi seal testnya untuk elastomeric respirator yang half phase ini adalah untuk positive pressure ini kita tutup daerah valve-nya, daerah exhalation valve-nya, kemudian kita meniup. Gerakan meniup itu kalau kita merasa ada tekanan positif dan tidak ada udara yang bocor, maka sudah cukup. Sedangkan untuk negative pressure test itu kita menekan atau menekan filternya, kemudian kita melakukan inspirasi. Nah, kalau misalnya ada tekanan negatif, masker kita seperti tersedot, berarti itu juga kita sudah seal testnya sudah bagus. Nah, tadi yang kita harus perhatikan adalah bahwa untuk elastomeric respirator ini sebagian besar memiliki exhalation valve, sehingga sebenarnya tidak CDC memang tidak menyarankan penggunaan ini khususnya pada operasi, tapi sebenarnya karena prinsipnya adalah karena kekhawatiran bahwa si dokternya atau si tenaga medis yang menggunakan masker ini juga sebenarnya sakit, sehingga bisa menularkan sekitarnya, kita bisa kurangi resikonya dengan penggunaan didouble dengan surgical mask untuk menutup lubang exhalation valve-nya. Dengan demikian, ya seperti kita juga menggunakan surgical mask biasa di kamar operasi, sehingga tidak mengkontaminasi daerah sekitarnya. Nah, elastomeric respirator ini tadi kita juga tahu bahwa ini reusable, bisa digunakan berulang, sehingga bisa dibersihkan dan juga didisinfeksi. Bukan bisa, tapi perlu dilakukan pembersihan dan disinfeksi, karena kalau kita tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi yang besar, maka kita resiko tertular dari menyentuh respirator yang sudah terkontaminasi. Jadi cara membersihkannya juga tergantung dari jenis respirator yang kita gunakan. Jadi tergantung dari yang kita gunakan, itu biasanya terdapat bukletnya, kita bisa baca di situ bagaimana cara membersihkannya. Tapi yang pasti adalah hindari kontak cairan pembersih dengan filter, terutama filter yang tidak terlindungi oleh cartridge. Nah, jadi untuk melakukan perawatan pada elastomeric respirator ini ada 2 tahap sebenarnya, yaitu pembersihan dan disinfeksi. Jadi untuk tahap pembersihan yang pertama kita pisahkan respirator dengan filternya, kita lepaskan filternya, kemudian kita bersihkan dengan air hangat dan juga bisa dengan sabun atau deterjen. Dan gosok bila perlu, misalnya dokter menggunakan kemudian ada cipratan cairan tubuh atau cipratan darah yang menempel, kita bisa gosok. Kemudian setelah dibersihkan kita lakukan disinfeksi. Saya sudah coba cari di manufakturnya 3M itu dia menyarankan penggunaan klorin 0,25% atau 30 ml cairan bleach atau putih ditambah 7,5 liter air. Atau juga bisa dengan etil alkohol 70%. Memang yang disarankan terutama klorin, tapi memang klorin ini handlingnya agak lebih sulit karena dia bisa menimbulkan gas yang juga bisa menjadi hazard tersendiri. Jadi bisa digunakan klorin atau juga bisa etil alkohol 70%. Kemudian setelah dilakukan disinfeksi dengan cairan disinfektan tersebut, dibilas kembali dengan air hangat dan dijemur. Itu dijemur hingga kering dan baru bisa digunakan kembali. Nah, sedangkan komponen filternya tadi gimana? Kan ini udah dipisahkan. Dia nggak boleh dibilas dengan air ataupun dengan dibilas atau direndam dengan cairan disinfektan. Tapi kita bisa melakukan dengan pembersihan dengan lap dengan cairan disinfektan tadi misalnya alkohol. Nah, filter ini sebaiknya diganti setiap 30 hari sekali kalau memang dipakai setiap hari. Dan tadi jadi jangan merendam filternya karena akan merusak filter yang ada di dalam cartridge tersebut. Nah, sebagai penutup, Prof, Dokter, jadi masker atau respirator adalah APD yang sangat penting bagi tenaga medis untuk menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Kemudian pemilihan jenis masker atau respirator harus dilakukan dengan baik dan juga sesuai resiko yang kita hadapi. Perawatan respirator perlu dilakukan secara berulang
dan juga harus mendapat perhatian khusus karena ini beresiko menimbulkan infeksi bagi kita sendiri. Tapi jangan lupa juga kita harus tetap melakukan protokol kesehatan yang lain, mencegah infeksi seperti cuci tangan dan juga menjaga jarak. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Rangga atas presentasinya yang luar biasa. Kita mulai sesi diskusi, tapi mohon teman-teman tetap di mute. Kalau ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Nanti saya akan membacakan. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, banyak banget sebenarnya pertanyaannya Dokter Rangga ya. Saya mencoba membaginya menjadi beberapa term ya, bukan term, tapi beberapa topik. Yang pertama mengenai rekomendasinya nih. Jadi kalau misalnya kita untuk kan kita bekerja di berbagai tempat yang berbeda ya. Kalau saya tempatnya saya bekerjanya semuanya dengan aerosol generating procedure gitu. Anestesi semuanya dengan aerosol generating procedure. Tapi ada teman-teman juga yang sebenarnya di klinik gitu. Nah, kira-kira bagusnya kita pakai masker yang bagaimana ya kalau di tiap tempat itu. Misalnya di klinik juga ada klinik gigi kan. Klinik gigi kan aerosol generating procedure juga tuh. Terima kasih, Dr. Ade. Jadi memang tadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita mengidentifikasi resiko apa yang kita hadapi. Seperti Dr. Ade yang setiap hari misalnya melakukan intubasi atau misalnya di ICU yang banyak sekali aerosol, maka untuk anestesi memang harus menggunakan respirator yang melindungi kita dari airborne, respirator dengan airborne precaution. Jadi dalam hal ini misalnya N95 atau lebih. Contoh saya di THT, walaupun misalnya kita cuma kerja di klinik, tapi kerjaan kami setiap hari ngebuka mulut, lihat hidung, beresiko menimbulkan aerosol. Jadi kami THT juga untuk di klinik itu menggunakan respirator N95 atau lebih. Nah, untuk dokter lain yang mungkin tidak beresiko berhadapan dengan aerosol, sebenarnya dengan surgical mask itu cukup. Karena saya coba, ini juga pertanyaan semua orang mungkin ya dok, yang paling kita harusnya pakai apa sih, surgical mask atau respirator? Saya coba cari-cari di WHO, di CDC, itu semua tidak secara tegas menuliskan bahwa oke, dokter harus pakai 5 atau lebih. Tapi semua kata-katanya adalah tergantung dari resiko yang kita hadapi gitu. Jadi kalau misalnya memang, dan ini juga tergantung dari area kerjanya dok. Misalnya kita kerja di Jakarta atau di Indonesia lah secara umum, yang memang di sini transmisinya belum terkontrol gitu dok. Maka kemungkinan kita berhadapan dengan OTG itu cukup besar. Tapi dikatakan bahwa kalau misalnya dia secara klinis tidak bergejala dan kita tidak melakukan prosedur apapun yang berisiko menimbulkan aerosol, maka sebenarnya surgical mask itu cukup dok. Surgical mask itu dengan pelindung mata, dalam hal ini face shield. Karena kita juga tahu bahwa juga virus ini masuk melalui port diantrenya, bisa juga dari mukosa mata. Nah, jadi sebenarnya tergantung, kita kembalikan ke resiko yang kita hadapi dok. Cuman saya belum mendapatkan pembenaran bahwa semua dokter boleh pakai N95 atau lebih. Gitu. Cuman kalau misalnya saya coba bisa ambil kesimpulannya adalah kalau misalnya kita tidak beresiko melakukan tindakan-tindakan yang generating prosedur, aerosol generating prosedur, misalnya kita hanya konsultasi, kemudian lebih banyak seperti anamnesis ataupun pemeriksaan fisik yang mungkin tidak dekat dengan area-area yang viral load-nya tinggi, misalnya di daerah mukosa nafas gitu. Tidak perlu menggunakan N95, tapi cukup dengan surgical mask dan juga pelindung mata. Ya, kan gini nih dok, dokter, kan biasanya teman-teman itu menggunakan face shield itu tuh banyak yang face shield-nya tuh face shield artis gitu ya. Jadi cuma depannya doang nih, dia nggak terlindungin sampai ke samping. Nah sebenarnya kan itu kalau misalnya kita berpikir kita cuma berbicara satu arah, itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita berpikir kita berada di ruangan yang itu udaranya muter-muter di situ saja, gimana tuh dokter Angga? Ya, betul dok. Jadi face shield ini juga memang harus hati-hati dok, karena yang direkomendasikan face shield ini adalah yang menutupi sampai ke daerah samping wajah
dan juga ke bawah lebih panjang, lebih di bawah dagu dok. Gitu. Jadi kadang-kadang juga ada face shield-nya itu 45 derajat dok, jadi bentuknya miring gitu. Ya. Itu sebenarnya jadi menimbulkan apa ya, false safety gitu ya dok. Kita rasanya udah aman padahal belum. Jadi harus hati-hati juga dok. Kita face shield-nya harus yang sampai menutupi ke daerah samping, sampai juga lebih panjang dari dagu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya terkait dengan keamanan menggunakan N95. Kita tahu sangat tidak nyaman menggunakan N95. Nah, apakah respirator itu atau kalau kita kayaknya lebih familiar dengan N95 atau respirator yang benar-benar respirator gitu. Apakah penggunaan respirator itu aman bagi yang dia punya penyakit atau spirometernya nih nggak bagus nih gitu? Sebenarnya dok, kalau misalnya dia, kita tahu bahwa misalnya dia ada asma gitu ya, misalnya yang spirometrinya nggak normal, tapi kan itu juga bukan all or none gitu ya dok, dia bisa sedang, bisa berat gitu ya. Jadi selama dia tidak mengalami kesulitan bernafas pada saat penggunaan respirator, masih nggak apa-apa dok. Dan juga yang penting adalah kita masih bisa sadar bahwa kalau misalnya kita sudah mulai nggak nyaman, kita bisa lepas gitu. Yang disarankan atau diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker ataupun respirator itu hanya orang-orang yang dengan gangguan nafas berat, dan juga orang-orang yang tidak bisa melepaskan sendiri masker apabila terjadi suatu emergency. Gitu, dok. Oke. Berarti sebenarnya cukup aman ya. Ada nggak jangka waktunya, misalnya nggak boleh lebih dari 4 jam. Kalau yang saya pahami itu sepertinya, saya masih memahami yang nggak boleh lebih dari 4 jam sebenarnya pakai itu. Apakah ada kriteria khusus misalnya, yang buat asma 1 jam aja deh, atau yang buat ini berapa jam gitu? Oh ya, kalau untuk berapa jam memang saya belum ketemu juga dok. Seperti apa? Cuman memang kalau yang saya baca-baca di CDC itu kebanyakan dia menggunakannya satu work shift, jadi artinya lebih 8 jam dok. Gitu. Cuma itu dengan tidak nyaman ya dok ya, walaupun memang mungkin dalam artian aman tapi memang tidak nyaman gitu. Oke. Kemudian terkait sterilisasi. Tadi kan Dr. Rangga sudah menjelaskan tahap-tahap. Tapi kan kita susah tuh nyari yang sterilisasi dengan uap, dengan apa segala macam. Biasanya yang kita pakai itu yang lebih banyak portable itu yang UVC yang kecil tuh. Nah, itu gimana tuh Dr. Rangga? Ya, salah satu cara disinfeksi respirator N95 yang paling aman adalah sebenarnya UVC dok. Dan paling mudah untuk kita dapat alatnya. Nah, cuma yang harus menjadi perhatian adalah UVC ini dia memerlukan dosis tertentu untuk bisa membunuh si virusnya ini. Dari beberapa literatur, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, dosis UVC untuk membunuh virus SARS-CoV-2 ini bervariasi. Karena mereka banyak yang menggunakan virus lain yang sejenis. Masih belum ada yang benar-benar menggunakan virus SARS-CoV-2-nya itu. Karena mungkin aspek keselamatannya. Jadi mereka menggunakan dicoba ke virus coronavirus yang lain atau ke virus-virus yang lain yang memiliki kemiripan struktur struktur RNA-nya. Nah, dosis dari radiasi ini, dosis dari UVC ini, sebelum ke dosis kita juga harus tahu bahwa panjang gelombang UVC-nya dok itu yang kita gunakan biasanya 254 nanometer. Jadi harus hati-hati juga. Nggak semua UV bisa kita gunakan gitu dok. Nah terus kemudian setelah panjang gelombang juga dosisnya bervariasi. Ada yang bilang mulai dari 1,7 milijoule per sentimeter kuadrat. Ada juga yang bilang sampai 2000. Jadi range-nya besar sekali dok. Nah cuman dari literatur review yang sudah dilakukan diambil rata-ratanya itu kurang lebih 40 atau 70 milijoule. Nah yang kita harus menjadi perhatian kita adalah seberapa besar dosis radiasi yang kita punya dok di alat kita, karena setiap alat bisa berbeda-beda. Nah, jadi penting juga untuk kita bisa mengukur kalau misalnya di alatnya ada keterangannya itu berapa sih, mungkin lebih mudah karena itu tinggal dikalikan berapa detik maka itu bisa dapat dosis gitu dok. Nah, sedangkan kalau misalnya kita
nggak ada informasi itu bisa kita ukur dengan UVC meter. Jadi prinsipnya kita bisa melakukan disinfeksi dengan UVC, tapi kita harus tahu persis dosisnya karena ini akan mempengaruhi berapa lama kita taruh di alat itu gitu dok. Contoh alat yang kita punya di Departemen THT itu untuk bisa membunuh si virusnya kurang lebih kita butuh waktu 2-3 jam untuk dilakukan penyinaran dengan UVC. Nah, yang harus berhati-hati adalah dok yang sering kali, bisa dengan UV, berarti bisa dong saya jemur aja gitu kan, karena mengandung UV juga sinar matahari. Nah, harus hati-hati karena sinar matahari itu dia UVB dan UVA yang banyaknya dok, bukan UVC. Jadi sebenarnya dengan dijemur itu tidak mematikan seperti UVC, tapi dengan dijemur diharapkan virus tersebut akan mati dengan sendirinya, karena kan kita tahu bahwa dia di permukaan itu kan mati bisa sampai 4-5 hari gitu ya dok ya. Jadi diharapkan dia akan mati. Nggak ada inangnya, jadi dia mati gitu ya. Jadi kalau dijemur itu ya dijemurnya harus 4 hari baru boleh dipakai lagi gitu dok. Jangan baru sehari langsung dipakai. Oke, baik. Sepertinya ada yang sangat ingin bertanya. Saya persilakan Dokter Agung. Halo. Hadir. Halo. Ya. Ya, Dokter Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Rangga, perkenalkan saya Dokter Agung. Ya dok. Saya dengerin aja sih percakapan ngobrolnya dengan Dokter Ade, sampai lupa sama kita. Begini Dokter Rangga, saya pakai respirator. Nah, itu kalau saya baca petunjuknya dari 3M, bahwa pembersihannya itu kalau bisa, kan tadi Dokter Rangga bilang dibersihkan dibuka ya, respirator, filternya. Nah, sedangkan itu kan dia pakai drat, kayak macam ada klip gitu, klak gitu ya. Nah, itu kalau sering dibuka, pengalaman saya malah patah atau jadi kendor. Nah, itu bagaimana ya Dokter Angga? Terima kasih. Baik. Satu lagi itu pertama, daripada nanti saya itu ya kedua dulu kan sekarang banyak tuh, waktu itu Bukasat pakai yang pakai baterai itu. Ya. Nah, ada lagi di online tuh banyak yang jualan pakai masker kecil ada baterainya. Nah, itu belum bahas semua Dokter Rangga tuh. Jadi gimana tuh? Makasih. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Agung. Saya mute lagi ya. Terima kasih, Dokter Agung. Jadi untuk memasang dan melepas itu sebenarnya memang ya ada resiko untuk jadi rusak. Artinya kalau dirusak berarti dia harus diganti. Tapi untuk membersihkan itu memang harus dilepaskan, Dok. Selain itu, bahkan kalau kita baca di bukletnya, seharusnya selain dia dilepas filternya, juga dipretelin satu-satu tuh, Dok, si elektronik respiratornya, terus baru dibersihkan satu-satu. Cuman agak sulit, karena pernah coba dipretelin satu-satu, terus bingung masangnya lagi gitu, Dok. Jadi akhirnya jalan tengahnya ya lepas filternya aja untuk dibersihkan. Itu tadi. Terus kemudian mengenai yang kedua mengenai jenis-jenis respirator atau yang lain itu pakai baterai itu ya. Jadi seperti yang dipakai Ibu Kasat itu yang beredar di mana-mana, Dok, itu sebenarnya adalah portable PAPR. Dia menggunakan tekanan positif, Dok, yang dihasilkan dari mesinnya itu. Sebenarnya itu memang sangat aman dan sangat nyaman buat penggunanya. Cuman sangat tidak nyaman untuk kantongnya, Dok, karena mahal. Itu saya pernah coba hubungin kolega di Singapura, Dok. Memang mereka kebanyakan pakai itu, yang seperti Ibu Kasat itu. Cuman memang harganya kalau dirupiahkan kalau nggak salah 30 jutaan gitu, Dok, harganya. Gitu. Dan itu belum termasuk kalau nanti ada yang rusak harus ganti spare part-nya dan lain-lain. Sedangkan kalau masker yang yang kemarin saya lihat itu masker yang ada belalainya gitu ya, Dok, ada ada selangnya, kemudian dimasukkan ke alat gitu. Nah, alatnya itu sebenarnya dia katanya ada HEPA filternya. Jadi dia sebenarnya menyaring udara yang masuk, kemudian udara yang masuk di filter baru disemprotkan ditiupkan ke dalam masker si pemakainya itu. Jadi lebih nyaman karena udara yang masuk ya nggak ketutup filter, tapi filternya di alat itu. Tapi memang dia menggunakan masker KN95 yang fittingnya tadi sebenarnya agak kurang bagus karena jadi ada bocor dari samping-sampingnya. Jadi
Kalau saya sih saranin untuk penggunaan kalau kita berhadapan dengan pasien, Dok. Cuma kalau misalnya dokter olahraga, misalnya naik sepeda atau lari, itu memang lebih nyaman karena ada udara segar yang disemprotkan ke penggunanya. Itu, Dok. Nah, terkait dengan olahraga, tadi ada pertanyaan Dokter Rangga, pada saat olahraga itu sebaiknya pakai masker apa dan olahraga apa sih yang kita nggak usah pakai masker gitu? Untuk olahraga, Dok, kalau yang saya baca-baca itu dia sebenarnya masker apapun, memang paling paling eh, paling ambil tengah-tengahnya gitu ya, Dok, yang maksudnya kita tetap pakai masker tapi lebih nyaman itu adalah yang masker kain atau masker surgical, tapi jangan pakai yang respirator. Karena kan prinsipnya kalau kita olahraga kita pakai masker kan untuk mencegah pada saat kita lagi aktivitas fisik yang tinggi, kita banyak ekspirasi gitu, Dok. Nah, itu kan ekspirasinya kan mengandung aerosol tuh, Dok, gitu ya kan kita keluarkan itu. Nah, jadi sebenarnya sebaiknya masker apapun sih boleh dipakai. Dalam hal ini yang paling nyaman ya mungkin masker kain atau surgical mask, itu pun juga sebenarnya udah agak kurang nyaman gitu ya, Dok ya. Nah, terus kalau misalnya olahraga yang boleh tidak menggunakan masker ya tentunya olahraga yang kita lakukan sendirian, Dok. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dokter lari tapi sendiri terus nggak ketemu orang gitu, nggak pakai masker ya nggak apa-apa, Dok. Cuman kalau misalnya dokter naik sepeda di yang Rame. tamrin yang rame gitu, Dok. Nah, itu sebaiknya pakai masker. Baik. Sekarang terkait dengan KN95 nih. Ini kan kita jadi ragu-ragu nih, ada yang bilang palsu lah, apalah. Nah, baiknya gimana, Dokter Rangga? Terus terkait dengan itu ada istilah KN95 non-medical. Itu maksudnya bagaimana ya, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Jadi KN95 itu sebenarnya bukan palsu, Dok. Dia sebenarnya memiliki filtrasi yang sama dengan N95. Jadi sekitar 94-90% memfiltrasi partikel 0,3 mikron. Ini kami juga sudah pernah mencoba menguji gitu ya, Dok. Kualitas si filter KN95 itu sebenarnya sama dengan N95. Cuman permasalahannya adalah hampir semua KN95 itu fiksasinya adalah ke telinga, sehingga fittingnya kurang bagus, Dok. Kalau kita coba fit test menggunakan KN95, maka hampir semuanya itu bocor. Jadi maksudnya filternya bagus, tapi kalau kita pakai untuk ke pasien, bisa aja si aerosol itu masuk dari samping-sampingnya, Dok. Gitu. Makanya kalau kita menggunakan KN95, baiknya kita fit test dulu. Kalau misalnya masih bocor juga, maksudnya kita udah coba-coba ya bocor, karena memang sampingnya tidak terlalu tight, ya itu kita bisa plester sampingnya, Dok, dengan micropore atau HIPAFIX. Oke, baik. Kemudian terkait dengan ini kan kondisinya udah kayak gini nih. Apa nggak baiknya di klinik kita pakai N95 aja atau respirator aja atau bagaimana, Dokter Angga? Ini banyak pertanyaan yang ini benar nih boleh di klinik kita pakai masker biasa, masker surgical mask aja. Atau boleh nggak misalnya dengan yang dilapis-lapis, biasanya kan suka ada yang heboh tuh dilapis sampai berapa lapis gitu. Memang sebenarnya biar gimana pun respirator akan memberikan pelindungan yang lebih tinggi dibandingkan surgical mask didesain untuk tadi one way protection sebenarnya, tapi ya kalau ada droplet ya dia bisa menyaring juga. Tapi kan kita berhadapan sama virus yang kita belum tahu, kemungkinan airborne bisa gitu ya, Dok. Jadi sih sebenarnya kalau saya pribadi gitu, Dok, memang lebih baik kita untuk tenaga medis ya pakainya N95, karena di satu sisi juga kita nggak tahu ini orang OTG atau bukan gitu, atau orangnya terinfeksi tapi nggak ada gejala. Seringkali yang terjadi adalah kecolongan seperti itu, Dok. Nah, cuman masalah berikutnya adalah kalau saya juga nggak bisa bilang oke kita semua pakai N95, karena berikutnya adalah stoknya gimana nih? Ya. Bisa nggak mencukupi kita semua? Pasti sih enggak N95-nya gitu, Dok. Jadi ya kita harus bisa, ya kalau punya kita sendiri sih mungkin nggak apa ya, Dok. Cuma kalau kita mengharapkan rumah sakit menyediakan semua dokternya untuk pakai N95, saya rasa nggak mungkin gitu, Dok. Kecuali ya kita pakai punya kita sendiri. Cuma kalau misalnya memang saya menyarankan gitu, kalau misalnya ditanya mendingan pakai surgical mask atau pakai N95 di klinik biasa, ya mendingan pakai N95, Dok.
Gitu. Karena kita kan yang penting aman buat kita ya dok. Apalagi Ya. kita juga bukan di tempat yang transmisinya sama sekali belum terkontrol gitu. Kita nggak bisa juga, apalagi misalnya sistem screening di Ya. rumah sakit nggak berjalan gitu dok. Yang sudah screening aja masih bisa lolos ke orang yang asimptomatik. Apalagi yang kalau tiba-tiba datang kita terus batuk atau bersin gitu kan depan muka kita. Nah itu kan yang kita juga, ya kita nggak tahu kan, itu apalagi kalau di IGD gitu dok. Itu kan kalau IGD kan kita nggak tahu pasien yang datang apa, nggak taunya tiba-tiba pasien datang misalnya henti jantung, kita harus rosol. Jadi memang harus selalu siap dengan respirator N95 dok. Oke. Baik. Masih ada yang mau bertanya kah? Saya dok. Boleh bertanya dok? Ya dok, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Dr. Rangga. Ya, saya Desi, neurolog dok sebetulnya, tapi kami juga sering kecolongan pasien pneumonia itu sekarang sudah positif semua sebetulnya. Dan bahayanya kan kami tidak bekerja di ruang COVID, tapi di ruang rawat biasa. Tapi memang sekarang sudah peraturannya pakai N95 dok. Nah sekarang pertanyaan saya ada dua dok. Yang pertama, kan saya gunakan N95 pakai valve dok, respirator dengan valve, karena lebih nyaman memang. Lebih nyaman, dan tapi kata teman saya itu malah tidak aman buat tetangga saya di depan saya, lingkungan. Maksudnya kalau saya sakit, maka saya akan menularkan ke yang lain. Terus mereka menyarankan menggunakan masker lagi di luar, masker bedah. Apakah itu benar dok, cara seperti itu? Terus yang kedua, kadang-kadang karena N95 kita reuse, jadi kan kita pakai lagi masker di dalam dok, di dalam sebelum N95 pakai masker bedah, baru N95. Supaya mohon maaf kan kena lipstick atau mohon maaf kan itu kan juga agak gimana, karena kita reuse dok, mungkin dipakai 4-5 kali reuse. Tapi kata teman saya lagi, itu mengurangi efektivitas respiratornya. Yang kedua dok, yang ketiga, menurut dokter, karena saya juga masuk OK dok, soalnya ada mana respirator yang seri 600-700 itu yang terbaik dok. Karena kata teman saya lagi, itu juga mesti dimodifikasi, karena tetap akan menularkan lagi keluar. Katanya malah dimodifikasi entah seperti apa. Jadi ini kata teman dok, ini nggak apa-apa karena juga mungkin untuk mencari EBM-nya juga sangat sulit sekali sebetulnya saat ini. Mohon pencerahannya dok untuk 3 pertanyaan saya tadi. Terima kasih Dr. Rangga. Terima kasih Prof. Silakan Dr. Rangga. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Dr. Ade tadi yang saya belum jawab dok, mengenai yang dipakainya berlapis-lapis, ada yang kayak sandwich, ada yang kayak segala macam gitu ya. Ada prinsipnya dok, Prof, penggunaan respirator N95 yang menggunakan valve itu memang tidak memberikan perlindungan untuk orang sekitar kita. Kitanya sih aman, cuman orang sekitar kita tidak. Nah, memang lebih nyaman karena kita tidak menghirup lagi udara yang kita keluarkan. Cara mensiasatinya tadi memang benar, Prof, dengan menggunakan masker surgical di luarnya. Itu diharapkan bisa menyaring partikel yang keluar dari valve-nya tersebut. Nah, jadi itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua tadi mengenai kalau misalnya di reuse, kemudian Prof menggunakan masker lain dulu di dalamnya, baru N95, baru masker lagi. Nah, sebenarnya adalah gini Prof, penggunaan respirator itu, si respiratornya harus kontak dengan kulit kita. Tidak boleh ada apapun yang menghalangi kontak antara respirator dengan wajah. Karena tadi Prof, prinsipnya adalah si respirator ini harus tight fitting, jadi harus benar-benar fit, bahkan partikel udara pun nggak boleh lewat situ. Jadi kalau Prof bayangin ada masker atau misalnya pakai apapun yang lain lah gitu di dalamnya, itu saya juga sering ketemu dan kadang-kadang sering saya tunggu, nggak boleh ada apapun yang menghalangi antara kontak dengan wajah dan juga respiratornya. Jadi kalau mau didobel luarnya Prof, tapi bukan dipasang di dalam dari respirator tersebut. Nah kalau terkait dengan penggunaan lipstick, nah ini juga mungkin Dr. Ade mungkin ada masukan nggak? Karena saya nggak pakai lipstick dok. Saya tahu. Kalau pada saat pakai respirator jangan pakai lipstick dulu kali ya Prof. Terus terkait yang ketiga tadi mengenai penggunaan kamar bedah.
memang betul Prof, karena kamar bedah itu kan kamar steril ya, ruang steril. Jadi dengan kita menggunakan respirator yang menggunakan valve, yang bervalve, itu artinya sama aja kita masuk ke ruangan tersebut, ke ruang OK tersebut tanpa pakai, kalau zaman sebelum pandemi kayak kita masuk ke OK nggak pakai surgical mask gitu. Nah, jadi sebenarnya dimodifikasinya juga dengan menutup area valve-nya itu, area exhalation valve-nya menggunakan surgical mask. Jadi kan beda-beda juga ya, Prof. Ada yang valve-nya di depan, ada yang valve-nya di bawah, gitu ya. Ya. Nah, itu untuk daerah valve-nya itu dengan surgical mask. Itu kami juga di RSCM sempat berdebat sama sama Komisi Pengendalian Infeksi mengenai penggunaan respirator di cuman ya karena kondisinya N95 itu nggak memungkinkan untuk disediakan terus-menerus, ya kita harus reuse, salah satunya dengan menggunakan respirator ini. Akhirnya diperbolehkan dengan tadi surgical mask yang dipasang di area valve-nya. Jadi belum tentu di depan gitu ya, Prof. Kadang-kadang ada yang di bawah, kayak tadi yang elastomer itu di bawah. Tapi kalau yang pakai N95 yang bervalve itu di depan. Jadi tergantung daerah valve itu kita tutup dengan surgical mask. Oke. Saya coba. Yang 700-600 tadi yang mana yang bagus ya, Dok? Maaf, Dok. Tadi kan ada yang kayak itu Star Wars itu loh, Dok. Yang bagus yang mana ya, Dok? Kalau ya, mohon maaf tadi ini, Prof. Jadi kalau yang 6.000 series, jadi akan respirator ada yang half face, ada yang full face. Nah, yang full face keuntungannya adalah itu ada yang full face, ada yang 6.000, ada yang 7.800. Sebenarnya yang hampir sama sih ya, Prof. Cuman kalau yang 6.000 itu dia lebih lapang pandangnya lebih luas. Tapi keuntungan dari yang full face ini adalah kita nggak perlu pakai pelindung mata lagi, Prof. Jadi gloss ataupun pakai face shield lagi. Sedangkan kalau yang half face itu yang cuma yang kayak Star Wars itu dia ada yang series 6.000, ada yang series 7.500. Nah, 7.500 itu bedanya dia bentuk materi respiratornya dari silikon, Prof. Jadi lebih nyaman untuk penggunanya. Dalam artian untuk ke hidung kita, ke daerah dagu kita itu lebih lembut, nggak keras kayak yang 6.000 series. Jadi kalau misalnya memang yang lebih bagus yang mana ya sebenarnya preferensi ya, Prof. Tapi kalau lebih nyaman pakai yang 7.500. Nanti yang 7.500 itu pun sendiri ada yang size-nya large, medium, ada, jadi tergantung dari ukuran wajah kita. Kalau untuk wanita biasanya yang lebih kecil, sedangkan yang untuk pria biasanya yang lebih besar ukurannya. Makasih, Dok. Ya, Prof. Terima kasih. Jadi terkait dengan penggunaan masker yang berlapis-lapis itu, kalau saya boleh simpulkan bahwa kalau kita mau menyelamatkan N95 kita supaya nggak cepat kotor, jadi kita pakai lapisan dengan surgical mask, tapi surgical mask-nya harus di luar supaya N95-nya tight seal. Ya, ya gitu ya, Dokter Angga ya. Jadi N95-nya itu dia fit, dia harus tight seal, kemudian baru di luarnya kita lapis dengan surgical mask hanya untuk supaya si N95 ini nggak cepat kotor. Jadi kita bisa pakai beberapa kali. Nah, terkait dengan pensterilan N95, kalau mau dijemur dia boleh sampai 5 hari dijemur, kemudian dia dipakai, atau dia disterilkan N95-nya itu dengan sterilan yang kering. Kalau dengan UV dia bisa juga ya, Dok ya? Jadi dengan UV atau dengan hidrogen peroxide yang vaporized yang dengan bentuk uap itu juga bisa. Kayak dry mist gitu ya. Oke. Baik. Itu, Dok, UVC atau vaporized hydrogen peroxide. Yang paling aman yang UVC itu ya. Kan ada tuh banyak yang dijual UVC yang kecil yang buat sterilin botol. Itu bisa nggak dipakai? Kalau saya baca sih itu UVC sih tulisannya, dan panjang gelombangnya sekitar 200 sampai 250 kalau nggak salah segitu. Bisa sih, Dok, itu bisa dipakai. Cuma perlu perhatian adalah berapa lama kita harus meletakkan di alat itu.
Kayak saya sendiri di rumah juga pakai yang sterilisator yang buat botol bayi itu, Dok. Cuman itu saya sempat ukur kurang lebih dia 8 menit kalau nggak salah durasinya. Jadi Baru bisa. tergantung dari alat yang kita pakai, kita harus ukur dia dosis radiasinya berapa banyak supaya kita bisa menentukan berapa lama kita taruh di alat itu. Karena beda-beda kan, Dok, setiap alat. Ada yang setengah jam, ada yang gitu. Ya. Jadi dan satu lagi juga, Dok, mungkin dengan kita menggunakan double di surgical mask di luarnya, kan kita tahu tadi N95 dia nggak tahan. N95 yang kita pakai kan kebanyakan yang putih, yang bukan sebenarnya. Nah, itu kan dia bagian nggak tahan dengan cipratan. Jadi kalau misalnya dokter lagi praktek terus ada yang, ya misalnya ada cairan tubuh yang keciprat, kalau kita pakai surgical mask di luarnya lebih, kita N95 jadi bisa dipakai lagi gitu, Dok. Ya. Oke. Baik. Masih ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau ini kan model-model sterilisasi itu kan banyak tuh, Dok. Ada yang di oven lah, ada yang pakai rice cooker lah, dan lain-lain. Kira-kira gimana tuh, Dokter Rangga? Ya, terima kasih, Dok. Jadi untuk sterilisator yang tadi yang berdasarkan literatur yang paling aman itu adalah dengan UVC atau H2O2. Ya. Metodenya bisa dengan direct penyinaran langsung atau dengan penguapan seperti yang menggunakan H2O2. Nah, kalau misalnya pakai rice cooker ataupun oven, nah ada yang oven itu soalnya dia kayak untuk oven yang untuk ini, Dok, untuk kecantikan, untuk di salon itu menggunakan UVC sebenarnya. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau microwave itu enggak ya. Karena yang digunakan kan dia bukan UVC, bukan sinar UVC sebenarnya. Ya. Kalau rice cooker itu kan dia memang ada uapnya, tapi juga kita nggak mungkin memasukkan hidrogen peroxide ke situ, gitu. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya materinya juga penting antara UVC atau H2O2 itu. Karena kalau hanya dimasukkan ke rice cooker hanya menggunakan uap air biasa ya, malah itu akan merusak karena air itu kan bisa merusak filternya itu, Dok. Dan sebenarnya dalam hal ini UVC dan H2O2 itu paling aman karena dia tidak merusak kualitas atau kerapatan dari filter N95-nya. Tapi itu pun juga kita harus hati-hati setelah beberapa kali penggunaan ulang itu juga tetap harus dibuang karena dia kan akan semakin turun. Yang aman sih kalau saya baca di literatur itu bisa sampai 5 kali, Dok. Ya. Oke. Baik. Sepertinya udah cukup kali ya, teman-teman ya. Masih ada yang ingin bertanya? Satu kali lagi kesempatan bertanya langsung ke Dr. Rangga. Silakan raise hand. Dr. Rino Bonti. Itu tolong ya, Dek, terima kasih di chat ada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan. Mohon maaf. Ya, sebenarnya jadi begini, kalau kita menjawab satu-satu pertanyaannya itu bisa berulang. Jadi saya mencoba merangkum dari beberapa pertanyaan yang kira-kira sama dan sudah dijawab oleh Dr. Rangga. Ya. Begitu saya mau bertanya, itu ada satu tulisan yang mengatakan bahwa UVC itu dapat mengganggu elektrostatik N95 sehingga mungkin tidak bisa berkali-kali di UV, mungkin hanya bisa di reuse 2 atau 3 kali gitu ya, Dr. Rangga. Tapi saya menemukan hanya satu tulisan sih yang menyatakan bahwa UVC itu merusak elektrostatik N95. Sedangkan memang kebanyakan jurnal itu menyatakan aman. Dan ada juga tulisan dari pencipta N95 mengatakan bahwa cukup N95 itu didiamkan saja 5-6 hari sehingga virusnya mati sendiri, tinggal kita reuse di rolling. Jadi cukup punya orang 5 masker di rolling terus asalkan belum rusak gitu. Bagaimana pendapat Dr. Rangga tentang yang UVC mengganggu elektrostatik? Iya. Terima kasih, Dok. Jadi memang UVC itu dibilang paling aman, walaupun memang juga tetap ada efek merusak dari kerapatan filternya, walaupun sangat kecil. Jadi setelah saya pernah baca dia kan 95 gitu ya, Dok. Setelah di UVC itu dicek ulang, mungkin filtrasinya masih 94, jadi masih dalam batas aman.
Cuman memang tadi dok, karena dia sebenarnya tetap ada efek merusaknya juga, tapi sangat kecil. Cuman setelah dilakukan penyinaran sampai 5 kali, baru kemudian kita harus mengganti karena si filternya sudah rusak, gitu dok. Jadi memang ada batasnya, bukan berarti kita bisa kita bisa sterilisasi ulang menggunakan UVC sampai berkali-kali sampai sebulan gitu misalnya, enggak juga dok. Tetap batasnya sebenarnya untuk batas pastinya kita masih coba melakukan penelitian dok untuk ini, nanti mungkin kalau sudah ada hasil kita bisa publikasi, tapi kalau saya lihat dari literatur yang ada itu 5 kali dok. Cuman kita lagi coba mencari juga nih sebenarnya bisa nggak sih lebih dari 5 kali gitu misalnya. Karena kan kita belum tahu juga ini pandeminya sampai kapan gitu, kita harus hemat untuk APD ini. Jadi sebenarnya mendiamkan saja seperti menggantung di luar dalam terbungkus plastik atau kertas itu juga bisa ya dok ya? Cuman harus berhati-hati seperti yang tadi dokter bilang. Jadi dia akan mati sendiri kan dok, diharapkan. Bukan mati karena sinar matahari sebenarnya. Dia akan mati sendiri, dia permukaan karena nggak ada hostnya, nggak ada sel yang hidup kan. Nah, dia bisa sampai 5 hari. Jadi sebaiknya kalau mau dijemur ya dijemurnya 5 hari. Kita punya 5 yang diganti berapa dipakai rolling gitu. Ya, memang bisa juga dok, kalau misalnya memang nggak memungkinkan untuk pakai UVC atau metode yang lain. Baik, dokter, terima kasih dokter Bonti. Sekarang kalau ada pertanyaan dari dokter Berni mengenai pasien-pasien anak nih dokter Rangga. Karena kan pasien anak kan pasti maskernya nggak bisa fit nih. Ya, ya dok. Pasien anak. Halo? Ya dok, ya dok. Ya, gimana pasien-pasien anak nih dokter Rangga? Ya, terima kasih dokter Berni. Jadi kalau yang saya baca dari guideline CDC, yang boleh tidak menggunakan masker adalah anak di bawah 2 tahun dok. Tapi kalau di atas 2 tahun itu bisa dipakaikan masker, tapi dengan dengan pengawasan dari orang tua. Nah, memang jenis maskernya itu harus masker yang khusus untuk anak, karena yang harus diperhatikan adalah dia yang pasti dia harus menutup hidung dan juga wajahnya. Tapi juga memang kalau anak ini kan berarti kan kita maksudnya pasiennya dok ya. Pasien tidak perlu yang pakai respirator gitu, karena dia nggak perlu yang fitting sekali. Tapi dia perlu masker yang masker kain atau masker surgical. Tapi kan kalau masker surgical juga seringkali ukurannya kan untuk dewasa, sehingga mungkin agak lebih sulit kita untuk anak kita menggunakan masker yang kain, gitu dong. Tapi kalau di bawah 2 tahun yang saya baca sih tidak disarankan untuk penggunaan masker, karena dia masih belum bisa call for help kalau misalnya dia sesak gitu ya dengan menggunakan masker, atau dia belum bisa melepaskan maskernya sendiri, gitu dong. Ya, baik. Kayaknya ada ya yang kayak masker surgical gitu, saya nggak tahu tapi lapisannya. Tapi ada tuh yang buat anak, dia ada gambar-gambar bebek-bebek dan lain. Ada gambar-gambarnya itu. Atau yang saya pernah lihat juga itu ada yang respirator tapi khusus untuk anak dok. Nah itu dia bikinan Korea, itu dia respirator yang ada HEPA filternya, itu bisa juga dok digunakan. Itu mungkin untuk anak-anak yang imunokompromis kali ya, yang dia sangat rentan. Untuk penggunaannya sih mungkin ya. Cuman dia yang ada warna-warnanya, jadi untuk anak juga lebih. Jadi sebenarnya untuk anak sekarang udah cukup banyak kayaknya ya dok yang tersedia dengan berbagai macam jenis. Ada yang kain, ada yang ya tadi mungkin dokter bilang surgical tapi yang kecil, ada juga yang respirator kalau memang mau gitu dok. Tapi sebenarnya dengan masker bedah, dengan masker kain sebenarnya sih cukup kalau untuk melindungi anaknya itu. Karena kan dia nggak mungkin kan anaknya kerja di rumah sakit gitu kan. Rumah sakit ya, ya betul. Baik, terima kasih Dokter Rangga. Saya kira kita sudahi acara sore hari ini. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Terakhir Dokter Rosi, sepertinya tadi sudah dijawab. Dokter Rosi nanti boleh bertanya ke Dokter Bonti atau boleh bertanya ke saya. Kayaknya baru masuk Dokter Rosi ini. Dokter Rosi, Dokter Gigi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
buat kita semua. Terima kasih sekali Dr. Rangga atas ilmunya. Teman-teman Kang Guru, terima kasih. Terima kasih Dr. Angga. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain lagi bersama Karsa 96 Iluni FKUI 96. Baik, saya sudahi acara sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rangga. Thank you Rangga. Terima kasih Dr. Angga. Terima kasih Dr. Adi. Terima kasih, Dokter. Sangat bermanfaat.